Masalah selanjutnya dari masalah kurban yang sering ditanyakan adalah bagaimana hukumnya kurban untuk mayit. Nah, maka dalam hal ini sebagaimana permasalahan-permasalahan yang lain pasti tidak akan lepas dari khilaf, tidak akan lepas dari perbedaan pendapat di antara para ulama. Baik, kita sampaikan yang pertama dari Sunan At-Tirmidzi, salah satu kitab induk di dalam hadis karya Imam At-Tirmidzi. Dalam permasalahan ini Imam At-Tirmidzi menyatakan demikian. Ini bermula dari hadis annahu kana yudhi bi kibasyaini ahaduma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Yakni sebuah hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, di mana ketika itu Sayyidina Ali berkorban dengan 2 domba. Yang pertama dia korbankan atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua dia korbankan untuk dirinya sendiri. Jadi ini praktek yang dilakukan oleh Sayyidina Ali. Redaksinya begini. Annahu kana yudhi, sanadnya enggak usah saya baca terlalu panjang ya. Annahu kana yudhi bi kibasyaini. Sayyidina Ali berkorban dengan 2 domba. Ahaduhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang satu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal akhar an nafsihi. Yang satunya lagi untuk dirinya sendiri. Faqila lahu, maka ditanyakan kepada Sayyidina Ali. Faqala, ditanyakan kepada Sayyidina Ali apa yang panjenengan lakukan dengan 2 domba itu, mengapa demikian, mengapa satunya untuk Rasulullah, satunya untuk diri Anda sendiri. Maka Sayyidina Ali menjawab, faqala amarani bihi, yakni an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Oh, ini karena saya telah diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau melakukan kurban untuk Rasulullah itu karena sudah diperintahkan oleh Rasulullah. Fala ada'uhu abadan, maka aku tidak pernah meninggalkannya sama sekali. Jadi selama hidupnya Sayyidina Ali, setiap kali hari raya Idul Adha, beliau pasti berkorban 2, 1 untuk dirinya sendiri dan satunya adalah untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berdasarkan ini maka Imam At-Tirmidzi mengatakan waqad rakhasa ba'du ahli ilmi ayyudhiya 'anil mayyiti. Maka sebagian ahlul ilmi, sebagian ulama memberi keringanan seseorang untuk berkorban dari orang yang sudah meninggal. Akan tetapi walam yara ba'duhum ayyudhiya anhu. Akan tetapi sebagian lagi di antara para ulama tidak memandang bolehnya berkorban untuk mayit. Jadi di sini Imam At-Tirmidzi mengetengahkan bahwa di antara ulama ada yang menyatakan boleh berkorban atas nama mayit dan ada pula yang menyatakan tidak boleh berkorban atas nama mayit. Kemudian Imam At-Tirmidzi menyitir apa yang disampaikan oleh Abdullah ibn al-Mubarak. Kata Abdullah ibn al-Mubarak, ahabbu ilayya ayyatasaddaqa wala yudhha anhu. Aku lebih senang untuk bersedekah. Untuk bersedekah pahalanya disampaikan kepada Rasulullah. Wa in dhahha, kemudian tambahan dari Ibn al-Mubarak, wa in dhahha fala ya'kulu minha syai'an wa yatasaddaqu biha kulliha. Apabila dia berkorban untuk mayit, maka ia tidak memakannya sama sekali dari daging korban tersebut. Nah, ini yang disampaikan oleh At-Tirmidzi di dalam sunannya. Kemudian kita tinjau lagi kepada pendapatnya atau yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi dalam 2 kitabnya yang merupakan kitab utama di dalam mazhab Syafi'i. Yang pertama adalah kitab Raudhatul Talibin,
Yang kedua adalah kitab Al-Majmu'. Dalam Raudhah, beliau mengatakan, Imam An-Nawawi dalam Ar-Raudhah juz 5 halaman 185 beliau mengatakan, ini bermula dari permasalahan sedekah atas mayit. Was-shadaqatu 'anil mayyit tanfa'uhu. Sedekah untuk mayit itu bermanfaat. Bermanfaat untuk mayit. Wala yahtassu al-hukmu biwaqfil mushaf. Dan hukum yang semacam ini tidak tertentu dengan mewakafkan mushaf saja. Bal yajri fi kulli waqfin. Akan tetapi bisa berlaku pada setiap wakaf. Artinya wakaf tujuannya untuk mayit. Ini bermanfaat untuk mayit. Artinya pahala itu bisa sampai kepada mayit. Ini yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi. Wahadzal qiyas. Penyamaan ini, penyamaan mushaf dengan yang lain, penyamaan hal yang lain dengan penyamaan mushaf, wakaf perkara lain dengan wakaf mushaf, sama dalam hal pahalanya sampai kepada mayit. Pengkiasan yang semacam ini yaqtadi jawazat tadhiyah 'anil mayit. Ini memberikan pemahaman bahwa berkorban atas nama mayit itu sah dan boleh. Mengapa? Li'annaha darbun minas shadaqah. Alasannya karena berkorban itu adalah bagian dari sedekah. Waqad atlaqa Abul Hasan Al-Ubbadi jawaz at-tadhiyah 'anil ghairi. Abul Hasan Al-Ubbadi memutlakkan bolehnya berkorban atas nama mayit. Dalam arti, baik si mayit itu berwasiat ataupun tidak. Menurut Abul Hasan Al-Ubbadi secara mutlak boleh berkorban atas nama mayit. Dan warawafihi hadisan. Dan Abul Hasan Al-Ubbadi dalam hal ini meriwayatkan hadis sebagai tendensi hukumnya. Lakin fit tahdzib annahu la tajuzu at-tadhiyah 'anil ghairi bi ghairi iznihi wa kadzalika 'anil mayyit illa ayyakuna awsa bihi. Akan tetapi dalam kitab At-Tahdzib di situ dijelaskan tidak boleh tadhiyah atau tidak boleh berkorban untuk orang lain tanpa seizinnya. Demikian pula berkorban untuk mayit apabila si mayit tidak berwasiat untuk dikorbankan. Ini tidak boleh. Jadi sama sebagaimana disampaikan oleh At-Tirmidzi tadi, Imam An-Nawawi juga tidak menafikan ada perbedaan. Di situ tetap ada perbedaan di antara para ulama. Menurut Abul Hasan Al-Ubbadi secara mutlak boleh berkorban untuk mayit. Dan pendapat ini boleh untuk kita ikuti. Selanjutnya di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, Imam Nawawi juga menyampaikan permasalahan yang sama dalam masalah sah ataukah tidaknya berkorban untuk mayit. Beliau mengatakan, wa amma tadhiyatu 'anil mayyiti faqad atlaqa Abul Hasan Al-Ubbadi jawazaha. Nah, ini sebagaimana yang beliau sampaikan di dalam Raudhah tadi, bahwa berkorban untuk mayit itu Abul Hasan Al-Ubbadi memperbolehkan secara mutlak li'annaha dharbun minas shadaqah, karena berkorban itu adalah bagian dari sedekah. Was shadaqah tasihhu 'anil mayyit, dan sedekah itu sah untuk mayit wa tanfa'uhu, dan bermanfaat untuk mayit wa tasilu ilaihi bil ijma', dan pahalanya akan sampai kepada mayit dengan ijma'nya ulama. Kemudian beliau menambahkan, Imam Nawawi menambahkan, menyitir apa yang ada di dalam Uddah. Waqala sahibul Uddah wal Baghawi. Sahibul Uddah dan Al-Baghawi berkata, la tasihhu at-tadhiyatu 'anil mayyiti illa ayyusi biha. Tidak sah. Ini menurut Imam Al-Baghawi dan Sahibul Uddah. Mengatakan tidak sah berkorban untuk mayit kecuali apabila si mayit tersebut telah berwasiat. Wa bihi qata'a Ar-Rafi'i fil Mujarradi. Dan Imam Ar-Rafi'i mantap dengan pendapat ini di dalam
al-mujarrad. Nah, kemudian mengapa terjadi perbedaan semacam itu? Imam Nawawi mengetengahkan alasannya. Wahtajja al-Ubbadi. Dasarnya Imam Abul Hasan al-Ubbadi memperbolehkan untuk berkorban atas nama mayit itu apa? Nah, disampaikan. Wahtajja al-Ubbadi wa ghairuhu fit tadhiyah 'anil mayit bi hadits Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Imam al-Ubbadi memperbolehkan berkorban untuk mayit itu dasarnya adalah hadisnya Sayyidina Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu an wa karrama wajhah annahu kana yudhhi, bahwa sesungguhnya Sayyidina Ali itu berkorban yang seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Kana yudhhi bi kibasyaini, Sayyidina Ali berkorban dengan 2 kambing anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk Nabi dan juga untuk dirinya sendiri. Ketika ditanya mengapa melakukan hal itu, maka Sayyidina Ali menjawab, amarani an udhhiya anhu abadan. Aku telah diperintahkan oleh Rasulullah untuk berkorban atas nama beliau selamanya. Fa ana udhhi anhu abadan. Maka saya selalu memberi korban, menyembelih korban atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesimpulannya, berkorban untuk mayit itu sah, terutama ketika kita mengikuti pendapat Al-Imam Abul Hasan Al-Ubbadi, dan juga banyak ulama yang menyatakan hukumnya sah, sekalipun tidak menafikan. Ada ulama yang menyatakan tidak sah. Kalau kemudian ini sudah disembelih atas nama mayit, lalu bagaimana cara pentasarrufannya? Nah, ini saya sampaikan juga di dalam Nihayatul Muhtaj, disampaikan qala al-Quffal, Imam al-Quffal berkata, wa mata jawazna tadhiyah anil mayyit, dan ketika kita mengikut pendapat yang memperbolehkan berkorban atas nama mayit, la yajuzu al-aklu minha li ahadin, maka tidak boleh memakan daging korban tersebut. Artinya orang yang berkorban atas nama mayit tadi tidak boleh memakan daging korban tersebut. Bal yatasaddaqu bi jami'iha, akan tetapi dia wajib untuk mensedekahkan seluruh daging korban tersebut. Li'annal udhiyata waqa'at anhu, karena udhiyah tadi itu atas nama si mayit tadi. Jadi waqa'at anhu, ini terjadi untuk si mayit. Artinya udhiyah tadi atau kurban tadi itu sah untuk si mayit. Karena demikian fatawaqqafa jawazul akli ala idnihi, maka kebolehan memakan daging udhiyah tadi terhenti atau tergantung atas izinnya orang yang berkorban. Tapi dalam hal ini orang yang berkorban itu sudah meninggal, wa qad ta'azzara, dan tidak mungkin lagi untuk meminta izin, fa wajaba at-tasadduqu bihi anhu, maka wajib mensedekahkan kurban tadi seluruhnya atas nama orang yang meninggal. Paling akhir, kesimpulannya, berkorban atas nama mayit ada perbedaan di antara para ulama, ada yang menyatakan boleh dan ada yang menyatakan tidak boleh. Kedua-duanya sama-sama tendensinya kuat, hujahnya juga sama-sama kuat, maka kedua-duanya boleh untuk kita ikuti. Ketika kita mengikuti pendapat yang mengatakan boleh untuk berkorban atas nama mayit, maka bagi orang yang berkorban tadi tidak boleh memakan daging tersebut. Semuanya wajib disedekahkan. Kenapa? Karena memakan daging tersebut harus seizin orang yang berkorban. Tapi dalam hal ini, yang berkorban hakikatnya adalah orang yang sudah meninggal, dan itu tidak mungkin untuk dimintai izin, sehingga semuanya harus disedekahkan.